Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa menurut kalian orang-orang yang termasuk syuhada? Jadi ini persis disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'udduna asy-syuhada'a fikum?" Siapa menurut kalian yang termasuk syuhada? Maka para sahabat ketika itu mengatakan, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia syahid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau demikian, orang-orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Maka para sahabat pun menanyakan, faman hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengatakan, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, ia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Dan barang siapa yang meninggal di jalan Allah, ia syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Dan barang siapa yang meninggal karena penyakit ta'un, ia syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Dan orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut yang berlilit, dia pun syahid. Wal ghariqu syahid. Dan orang yang tenggelam, meninggal dalam keadaan tenggelam, ia pun disebut oleh Rasulullah sebagai syuhada atau mati syahid. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang tentunya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim begitu juga dengan Imam Bukhari, ya tentang kesahihannya tidak perlu kita ragukan. Yang di sini menunjukkan bahwa syuhada atau orang-orang yang mendapatkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan saja orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukan saja orang yang memerangi musuh-musuh Allah dengan jalan berperang. Akan tetapi apa? Akan tetapi ada kemungkinan atau cara-cara lain yang manusia atau umat Nabi Muhammad SAW bisa mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sudah sebutkan tadi, ya orang yang meninggal di jalan Allah, orang yang meninggal karena penyakit taun, orang yang meninggal karena sakit perut, dan juga orang yang meninggal karena tenggelam, dan juga beberapa kriteria yang lain yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di hadis-hadis yang lain, misalnya termasuk orang yang meninggal karena membela hartanya, maka itu adalah kriteria umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada perbedaan antara orang yang meninggal syahid di saat berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang syahid tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam fikih ya disebutkan
Ada orang-orang yang syahid fid dunya wal akhirah, ada orang yang syahid fil akhirah saja. Jadi kalau orang yang syahid fid dunya wal akhirah, yaitu orang-orang yang meninggal di saat berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syahid-syahid yang fil akhirah saja adalah selain dari orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah berbeda di dalam ganjarannya tentunya, dan juga berbeda di dalam pengurusan jenazahnya. Kalau orang yang meninggal di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka meninggal, mereka tidak lagi tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, ya langsung dikubur dengan apa? Kondisi seperti saat dia ikut peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang meninggal atau dihukumi syahid fil akhirah, maka dia diperlakukan seperti jenazah-jenazah pada umumnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan kemudian dikuburkan. Jadi ada perbedaan antara syahid fid dunya wal akhirah dan syahid fil akhirah. Taib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.